Nah, menurut saya bisa keliru, tetapi Xi Jinping, suhu sejatinya Joko Widodo, itu punya unlimited fund, dana tanpa batas yang bisa digelontorkan ke Joko Widodo sambil memberi aba-aba pengarahan supaya berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa setanah air, sekitar 14 jam yang lalu saya mengingatkan anak-anak bangsa semuanya bahwa belum 10 hari kita usai memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia, perkembangan politik nasional membuat kita sedih dan prihatin. Jadi demo besar-besaran melanda beberapa kota besar di Indonesia. Tuntutan para demonstran cukup banyak, ada 9 poin, antara lain hostum, hapus outsourcing, tolak upah murah. Kemudian juga buruh minta kenaikan upah minimum sebesar 8,5% sampai 10,5%. Kemudian juga stop PHK dan bentuk Satgas PHK, hapus pajak THR. Jadi tidak masuk akal tunjangan hari raya itu dipajaki ya. Dan lain-lain yang pada dasarnya kaum pekerja kita itu ingin dimanusiakan sebagai manusia, bukan dianggap seperti robot tanpa otak dan tanpa hati nurani. Nah, kemudian yang menjadi sasaran demo di mana-mana adalah DPR RI dan DPRD tingkat wilayah ataupun provinsi. Semula para demonstran di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan Makassar cukup santun, tertib, dan bertanggung jawab. Saya amati betul ya. Teman-teman polisi juga menunjukkan sikap yang bersahabat, bahkan berbaur dengan para mahasiswa dan buruh yang juga menampilkan sikap lebih kurang sama. Seperti ya bersahabatlah gitu. Tetapi suasana kejiwaan para demonstran berubah total setelah teman-teman atau oknum-oknum Brimob Polda Metro Jaya dengan menaiki rantis kendaraan taktis melindas 2 pemuda pendemo, yang satu kemudian meninggal di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan satunya lagi tertolong masih hidup, artinya tidak meninggal, ya, masih bernyawa tetapi kakinya patah. Yang meninggal bernama Afan Kurniawan, yang selamat namun patah kaki bernama Muhammad Umar Amarudin. Saudara, setelah 28 Agustus malam hari, ketika berita meninggalnya Afan Kurniawan yang baru berumur 21 tahun sebagai tulang punggung keluarganya, tulang punggung buat bapak dan ibunya, kemudian demo besar masif melanda di Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Malang, dan belakangan Makassar. Makassar yang terakhir tapi tidak kalah dahsyatnya. Sasaran demo di kota-kota besar tersebut adalah DPR RI dan DPRD masing-masing provinsi dan daerah itu digerutuk oleh para pendemo. Nah, video saya 3 hari yang lalu berjudul DPR kita ndablek. Sedangkan video saya 16 atau 17 jam yang lalu bertema gejala awal people power. Satu hal yang harus kita ingat dan camkan baik-baik adalah seluruh demonstrasi itu menampakkan semangat perlawanan rakyat Indonesia pada DPR dan DPRD secara intensif dan masif. Mereka benar-benar marah pada DPRI yang dinilai rakyat kebanyakan telah menghina rakyat yang telah memilihnya. DPR mempergendut koceknya secara ugal-ugalan, antara lain salah satu ini memberikan tunjangan sewa rumah sebesar 50 juta rupiah per bulan dan tunjangan-tunjangan lainnya tanpa rasa malu, tanpa perasaan teposiro, karena perasaan keadilan dan kemanusiaannya memang sudah mati total. Nah, sekarang saudara-saudara, yang meliput kegaduhan dan kemarahan rakyat pada DPR dan rezim Prabowo bukan hanya TV dalam negeri, tapi TV-TV internasional raksasa seperti Al Jazeera, CNN,
CNA, Deutsche Welle News, CBS, dan lain-lain. Lihatlah liputan mutakhir dari TV-TV internasional itu. Misalnya ini TV Al Jazeera. Jakarta and other tear gas and deployed water cannons against a number of cost of living related issues, including the lack of jobs. Kemudian Deutsche Welle News. Cities across Indonesia a day, police fired tear gas and used water. Demonstrators are also demanding. Kemudian CNA. Indonesian President Prabowo Subianto dalam situasi seperti ini was hit by a police vehicle on Thursday. Nah, CNN, sebuah TV yang betul-betul mengglobal. Bahkan Beyond, ini pusat TV-nya di New Delhi dan terkenal dengan sikap Islamofobianya. Jakarta, the incident, a violent mob marched to the headquarters of the police brigade. Nah, sebelumnya saya melepaskan video berjudul DPR kita sangat dablek. Setelah itu 16 atau 17 jam yang lalu video berjudul gejala awal people power. Sekarang judul ini yang saya katakan ini sekarang temanya judulnya people power makin mendekati kenyataan. Saya perhatian betul. Bukan saya kira sebagian besar yang berpikir sungguh-sungguh merasa negara kita diancam dengan bahaya eksistensial. Apakah kita masih wujud eksis sebagai negara besar atau kemudian mulai goyah bahkan terancam kehancuran? Ya, kita tidak tahu. Ya. Tapi kalau perkembangan Indonesia selama 10 tahun di bawah pemimpinan Joko Widodo sudah rusak-rusakan, sementara Pak Prabowo belum menampakkan ketegasannya untuk putus total dari Wongsul itu, sehingga teriakan maaf menjijikan hidup Jokowi itu rupanya sungguh-sungguh sehingga jalannya pemerintahan rezim Pak Prabowo seperti tarian poco-poco, maju selangkah, mundur selangkah alias jalan di tempat. Nah, sebaiknya kita jangan mau dininabobokan dengan slogan kosong, melompong, Indonesia punya bonus demografi, kita song-song Indonesia emas tahun 2045. Ini adalah slogan Bill Gates. Ya. Saya khawatir tahun 2045 Indonesia bukan saja Indonesia cemas, tetapi Indonesia ampas. Ampas adalah parutan kelapa yang sudah diperas santannya. Biasanya ampas itu untuk digunakan mengepel lantai yang kotor. Nah, ini ada teman yang menghubungi saya yang dia mendapatkan keluhan dari staf bandara, maksudnya Bandar Soekarno-Hatta. Ya. Dia mengatakan, Mas, hari ini protokoler dan bisnis kelas nggak kelar-kelar. Anggota-anggota dewan pada keluar semua. Kemudian ada seseorang buat komen, oh wow, Bapak Ibu Dewan yang terhormat, ini benar-benar nggak punya hati kali ya. Habis bikin negara chaos malah pada lari cari aman sendiri-sendiri. Nah, saya mengantisipasi perkembangan mutakhir di lapangan secara objektif bisa berproses ke muara yang mungkin di luar dugaan kita, yaitu people power yang tidak bisa lagi dikendalikan. Ada kekuatan politik yang sesungguhnya sudah mulai meredup, yakni kekuatan Joko Widodo dan para termulnya, tapi melihat gonjang-ganjing politik sekarang ini kemudian Joko Widodo itu menganggap ada kesempatan emas untuk menggapai ambisinya yang diimpikannya supaya kembali bisa berkuasa. Nah, menurut saya bisa keliru, tetapi Xi Jinping, suhu sejatinya Joko Widodo, itu punya unlimited fund, dana tanpa batas yang bisa digelontorkan ke Joko Widodo sambil memberi aba-aba pengarahan supaya berhasil.
Jadi saya pernah 2 atau 3 kali dalam berbagai kesempatan mengingatkan itu politik Lebensraum Cina atau China kelihatannya begitu jelas. Jadi Indonesia itu ditarget menjadi sasaran ekspansi teritorial dari China. Nah, saya berkesimpulan Presiden Prabowo sejatinya sudah terlambat sedikit untuk bisa lepas dari cengkeraman Joko Widodo. Tokoh-tokoh PKI Malam bisa pelan-pelan mengganti negara Indonesia yang berideologi Pancasila dan UUD 45 menjadi negara berbau komunis. Ini tidak mustahil. Jadi mari saudara-saudara sebangsa setanah air, kita betul-betul awasi, waspadai kekuatan Joko Widodo ini ya, dengan termulnya dan jelas mendapatkan bantuan funding ya, dari suhunya yaitu Xi Jinping untuk merubah negeri kita ini supaya bergeser pelan-pelan dari sebuah negara berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi negara berbau komunis. Semua terpulang kepada kita.